قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala amat sangat layak dan harus kita sampaikan atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Ta'ala gerakkan hati kita untuk bisa hadir di dalam masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Karena jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada saat sekarang ini dengan berbagai kendala ataupun alasan, banyak di antara kaum muslimin yang tidak bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Bisa karena adanya uzur, sedang safar, ataupun sebab-sebab lain, semisal masalah kesehatan sebagaimana yang telah dan sedang kita alami pada saat sekarang ini. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini masih ada di dalam ruang-ruang karantina ataupun isolasi. Tapi Allah Ta'ala takdirkan kita pada siang hari ini, Allah berikan kesempatan kita pada siang hari ini untuk menetapi keimanan dan keislaman dan menggerakkan hati kita untuk bisa hadir di dalam ruangan di masjid kita yang kita cintai ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di dalam bab akidah yang harus kita yakini tentang terkait dengan masalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, selain daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kewajiban kita untuk menyandarkan segala kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu kepada Allah. Apakah dia nikmat sehat, ataukah itu nikmat iman, ataukah itu nikmat-nikmat lain seperti rizki dan lain sebagainya, senantiasa harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-53, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan kenikmatan apa saja yang kalian dapatkan, maka asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan bahwa bila ada kerentek di dalam hati kita, ketidaksadaran ataupun ketidaktahuan sebetulnya,
Ketika kita menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, lantas kenikmatan itu kita sadarkan kepada selain Allah, maka para ulama menyatakan itu sebagai sebuah kesyirikan kecil. Jadi kita harus hati-hati. Seumpama ketika kita menikmati nikmat sehat pada saat sekarang ini, kita sampaikan berkat dokter itu saya bisa sehat kembali. Ini termasuk di dalam syirik. Berkat jasa dari orang kaya itu atau pejabat itu saya bisa mendapatkan rezeki yang besar. Ini termasuk daripada syirik. Akan tetapi sesungguhnya yang harus kita lakukan ketika kita menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita menyandarkan kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat 83, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenai nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Lantas bagaimana seharusnya ketika kita menerima kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala? Adalah kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menyandarkan kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin saya sudah celaka. Kalau ini terkait dengan masalah celaka. Kalau bukan karena Allah taala menyehatkan saya, mungkin saya tidak akan sembuh pada saat itu. Jadi kita sandarkan segala kenikmatan, keamanan, kesehatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu kepada Allah. Sedangkan makhluk hanyalah sebab daripada kenikmatan yang Allah taala takdirkan kepada kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kenikmatan yang kita terima yang sungguh sangat besar pada saat sekarang ini, di era pada saat sekarang ini adalah kenikmatan kita bisa berbicara, kenikmatan kita bisa berkomunikasi satu sama yang lain, kenikmatan kita bisa berkomunikasi lintas benua, lintas pulau, lintas kota dengan tanpa batas ataupun jarak. Namun demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kenikmatan itu membuat kita menjadi lengah, membuat kita menjadi lupa, membuat kita menjadi lalai. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita bisa komunikasi di era pada saat sekarang ini, bukan hanya terkait dengan masalah komunikasi video call dengan Zoom, komunikasi video call dengan handphone, dengan media sosial dan lain sebagainya. Kita mendapatkan informasi dengan mudah dan lantas kemudian kita bagikan lagi informasi itu kepada orang lain dengan sangat mudah. Bahkan hingga lintas benua dan lintas negara dan lain sebagainya. Dan kenikmatan itu seringkali kalau kita tidak sadari itu akan menggelincirkan kita, membuat kita terpleset. Kita menerima informasi, kita belum klarifikasi, kita belum tabayun, lantas berita itu kita share dengan mudah di dalam grup-grup WhatsApp misalnya. Satu grup maksimal ada 256. Dengan satu kali ketikan kita sudah bisa membagikan berita atau informasi yang kita terima kepada 256 orang. Belum lagi kalau Facebook misalnya,
Dalam satu kali pencet share, kita sudah bisa membagikan pada misalnya di dalam grup Facebook itu pada ribuan orang atau puluhan orang. Akan tetapi seringkali berita atau informasi yang kita terima itu belum kita klarifikasi. Kita tidak tahu benar salahnya. Kita belum tabayun terhadap informasi seperti itu. Padahal jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sirah nabawiyah kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari informasi yang dibagikan tanpa dilakukan klarifikasi, tanpa dilakukan tabayun, agar bisa berpotensi terjadinya pertumpahan darah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada dua kejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam waktu yang berdekatan, yaitu peristiwa yang terkait dengan Bani Musthalib. Yang pertama adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongannya setelah berperang pulang dari pertempuran atau peperangan melawan Bani Musthalib, fitnah melanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fitnah melanda Nabi dan keluarganya, terutama ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fitnah ini begitu besar sehingga pada saat terjadinya fitnah itu berpotensi tumpahnya darah kaum Ansor, yaitu antara suku Aus dan suku Khazraj. Yang dua-duanya sama-sama tidak terima sebetulnya atas fitnah yang terjadi pada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu peristiwa yang kedua adalah peristiwa setelah itu terkait dengan Bani Musthalib dan salah seorang utusan Nabi yang diutus untuk mengambil zakat dari Bani Musthalib, yaitu Al-Walid bin Uqbah, yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dari Bani Musthalib yang dipimpin oleh Haris bin Tirad. Lantas kemudian Al-Walid bin Uqbah kembali kepada Nabi SAW dengan menyampaikan bahwa Bani Musthalib tidak mau menyerahkan zakatnya dan bahkan mengancam akan membunuhnya. Peristiwa-peristiwa ini dipotret di dalam sejarah sirah nabawiyah berpotensi menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Peristiwa yang kedua yang terkait dengan Bani Musthalib dan Haris bin Tirad, nyaris saja Bani Musthalib diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan mengakibatkan pertumpahan darah akibat dari lisan atau informasi yang disampaikan oleh Al-Walid bin Uqbah dengan tidak benar. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, coba kita bayangkan pada saat sekarang kita ini, begitu mudahnya kita pada saat sekarang ini menyebarkan berita-berita ataupun informasi-informasi yang kita tidak punya pengetahuan tentangnya, yang kita tidak bisa melakukan verifikasi atau kita tidak bisa melakukan tabayun tentang kebenaran daripada berita itu. Dan itu sangat amat mudah sekali untuk disebarkan secara luas. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Muslim menyampaikan, kafara bil mar'i kadiban aw haditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar. Padahal jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada suatu
peristiwa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan penglihatan tentang siksa neraka, di mana ada orang yang dirobek mulutnya kanan kiri sampai ke belakang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril dan Mikail pada waktu itu, siapa orang yang disobek-sobek mulutnya seperti itu? Jawabannya adalah rajulun yakribu bikarbati fatuhmadu anhu hatta tablugha atau. Jadi orang-orang laki-laki yang berdusta, yang kedustaannya itu dia ambil berita lantas kemudian dia sebarkan dan menyebar ke seantero yang sangat luas. Di era mana lagi kita bisa menyaksikan, bisa merasakan kita menyebarkan berita sangat cepat, sangat luas dalam tempo yang cepat. Era saat sekarang. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berhati-hatilah. Saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk berhati-hati dan bijaksana ketika kita masuk ke dalam dunia maya. Ketika kita masuk ke dalam dunia yang tidak real, yang kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan sampai kita termasuk atau digolongkan sebagai orang-orang yang berdusta. Padahal jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan berita-berita bohong, berita-berita yang tidak bisa kita verifikasi, ketika kita mudah dan menganggap ringan berita-berita yang kita sebarkan tersebut, Allah Ta'ala telah memperingatkan di dalam surat An-Nur ayat ke-15. Ittaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Jadi ketika kamu menerima berita dari lisan kamu, lantas kemudian kamu katakan, kamu sebarkan kembali dari mulut ke mulut, ma laysa lakum bihi ilm, dan kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang informasi itu. Wa tahsabunahu hayyinan, kamu mengira bahwa itu adalah masalah yang ringan. Kita mengira bahwa itu adalah masalah yang ringan. Ketika kita menerima berita langsung kita share kepada grup, berapa grup yang ada di dalam WhatsApp kita, lantas kita share, ringan dan enak sekali. Padahal kemudian Allah Ta'ala sampaikan, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim. Padahal sungguhnya hal tersebut di sisi Allah adalah sangat besar. Karena jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bijaklah kita di dalam berinteraksi, kita bersosialisasi di dunia maya yang kadang-kadang penyebarannya bukan lagi penyebaran dalam hitungan yang bisa kita hitung dengan jari, tapi dengan eksponensial. Semakin lama, semakin cepat, semakin banyak yang menerima informasi kita, padahal kita tidak tahu kita itu benar atau salah. Tanpa kita sadari jamaah sekalian, ketika kita melakukan hal tersebut, bisa jadi kita menyakiti, bisa jadi kita menzalimi saudara kita sesama muslim, sesama orang-orang beriman, sesama ahlul kiblat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, badani maftuhani mu'ajjalani uqubatu fid dunya qabla al-akhirah al-baghyu wal-kufur. Ada dua pintu, ada dua dosa yang Allah Ta'ala segerakan balasannya di dunia, lalu kemudian Allah Ta'ala sempurnakan lagi balasannya itu di akhirat, yaitu al-baghy, perbuatan zalim
dan durhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayahnya untuk selalu menetapi jalan Islam, jalan di mana kita berserah diri kepada semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakini bahwa jalan kita untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jalan yang selamat. Kita tidak bisa menetapi jalan yang selamat itu kalau kita tidak belajar atau menuntut ilmu agama. Senantiasa jamaah sekalian, kami mengajak kepada diri sendiri dan juga jamaah sekalian untuk selalu berada dalam kondisi menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun ujian, apa masih kecil atau berada di umur 50 tahun atau 60 tahun, tetaplah kita dalam kondisi mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya mal'unatun," bahwa sesungguhnya dunia itu terlaknat. Para ulama menyatakan makna terlaknat itu adalah jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala. Terlaknat segala sesuatu yang ada dalam dunia ini kecuali berzikir kepada Allah dan yang kegiatan-kegiatan yang sejenis berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'alimun aw muta'allim. Dan orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang menuntut. Karena jemaah sekalian, marilah sama-sama kita senantiasa mentapi jalan Islam ini. Bagaimana kita bisa tahu jalan Islam seperti apa? Adalah dengan jalan kita senantiasa dalam keadaan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abduhu shadiqul wa'di amin. Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengakhiri khutbah kita pada siang hari ini, jemaah sekalian, mari kita tutup dengan doa yang kita awali dengan salawat pada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala al-islam wal iman. Allahumma a'inna ala al-islam wal iman. Allahumma a'inna ala al-islam wal iman. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا